Kemudian kalau ada yang seperti ini, tanya dong Kak Desi, untuk sertifikat surat tugas atau penagihan itu harus secara fisik. Kan kalau sekarang tuh Desi atau FC suka kirim atau kasih lihat kita secara foto ataupun PDF. Nah ini boleh atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat ini kita diberikan keberkahan sampai hari Jumat-Jumat berikutnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang galbay di pinjol-pinjol ini. Siap-siap, kuatkan mental, jangan kasih kendor. Nah, kita akan update perlakuan DC menjelang akhir tahun. Buat yang galbay ini simak baik-baik. Nah, apa saja pinjolnya kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada saya catatkan sekitar 7 ya pinjol yang menurut saya super barbar menjelang akhir tahun. Jadi buat teman-teman semua yang ada galbay di sini yang belum kejadian seperti ini, semoga aman terus sampai nanti awal tahun ataupun sampai bulan-bulan berikutnya. Nah, yang sekarang sudah mulai galbay dan mendapatkan teroran seperti ini, saya harapkan kalian tetap kuat mental, jangan kasih kendor, jangan terperdaya dengan segala ancaman DC-nya, jangan percaya kata-kata apapun yang DC katakan, karena sejatinya yang dikatakan DC saat ini hanya untuk mempengaruhi pola pikir kalian biar tambah ruwet, yang ujung-ujungnya membuat kalian gaya lubang tutup lubang lagi. Oke, kita lanjut saja ya. Untuk pinjol yang super barbar menjelang akhir tahun yang saya dapatkan dari beberapa teman-teman yang informasi kepada saya. Yang pertama itu adalah Tunaiku. Nah ini ya, Tunaiku sekarang baru saja galbay 1 hari sudah langsung keluar kondar. Sudah lebih daripada ilegal teman-teman. Ya, sudah nelfon ke kantor, sudah nelfon ke teman-teman yang ada di HP kita yang sering kita hubungi. Itu informasinya dari Tunaiku. Saya rasa ini hanya perlakuan dari para oknum-oknum yang mungkin DC rekrutannya baru anak-anak SMA yang ketakutan untuk ngejar target di akhir tahun. Karena rata-rata banyak juga yang informasi DC Tunaiku yang datang baik kok mbak, ramah-ramah yang datang. Malah informasinya mereka terpaksa melakukan ini karena di-push terus dari kantor. Tapi yang DC-DC di kantor ini luar biasa, jadi harus hati-hati. Informasinya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang galbay di Tunaiku, kalau kalian mendapat perlakuan seperti ini, jangan lupa direkam atau sampaikan saja kalau Bapak masih terus-terusan nelfon ke kantor ini, perusahaan akan ambil tindakan terhadap Tunaiku. Sampaikan seperti itu biar nanti DC-nya mingkem, ketakutan, karena kalau sudah perusahaan mengadukan perlakuan DC-nya ini, otomatis perusahaannya bisa dicap nanti. Gitu teman-teman ya. Lanjut lagi, yang kedua itu adalah HCI. HCI hampir sama perlakuannya dengan Tunaiku. Nah, yang bikin parahnya HCI ini baru 1 hari galbay sudah didatangin langsung ke rumah yang ada di alamat KTP. Ya, kebetulan teman saya ini galbay, alamat rumah KTP-nya itu alamat mertuanya, tetapi dia sudah pindah rumah. Nah, yang didatangi adalah mertuanya, yang diancam-ancam mertuanya. Saya sudah pernah ini buatkan vlog juga khusus untuk HCI teman-teman ya. Sampai ada orang tuanya yang jatuh stroke gara-gara omongan si DC HCI ini. Jadi yang punya galbay di HCI, jangan khawatir, saya sampaikan bentuk seperti ini. Fungsinya saya sampaikan seperti ini biar kalian siap siaga. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Saya simpan semua ancamannya, saya videokan apa yang mereka lakukan terhadap keluarga saya, dan saya sampaikan ke pinjolnya. Saya tidak akan pernah bayarkan pinjol kalian karena perlakuan DC kalian sudah keluar dari batas peraturan dari OJK. Sampaikan seperti itu. Yang ketiga itu adalah KP, kredit pintar. Nih, saya agak heran juga sih KP ini ya. Sebelum-sebelumnya KP ini DC-nya itu hanya datang ke rumah. Jarang yang barbar untuk sampai keluar kondar. Paling kebarbarnya ke kondar aja, ataupun kalau kita bayar cicil, biasanya DC yang terpakan datang. Cuman di akhir tahun ini, DC-nya sudah kelewatan batas. Nih, DC-nya melebihi dari ilegal. Yaitu sudah mulai ke sosmed, ngancam-ngancam di sosmed, komen di TikTok, komen di Instagram, dan komen di Facebook.
Nih ya, buat kalian yang mendapatkan hal seperti ini, jangan lupa di screenshot dan kemudian lapor ke OJK. Setelah lapor ke OJK, jangan lupa email ataupun buat pengaduan ke KP-nya, sampaikan kalau perlakuan DC kalian seperti ini, bakal makin banyak orang yang tidak akan bayar ke KP. Ya, saya yakin tahun depan pasti KP akan bangkrut. Sampaikan seperti itu. Jangan lupa hasil laporan kalian screenshot, sampaikan ke para DC-DC-nya. Nih, atas perlakuan kalian siap-siap aja nanti dipanggil OJK atau siap-siap aja kalian akan dipecat. Tenangkan mental dulu para DC-nya, karena hal yang seperti ini dulu sudah pernah dilakukan kepada Shopee. Sampai sekarang Shopee pun masih keluar kondar, tapi tidak terlalu barbar sampai sosmed kayak gini. Oke, lanjut lagi yang keempat. Itu kita ada Indodana. Nih, buat yang galbay di seputaran Jabodetabek, siap-siap untuk akhir tahun DC mungkin makin akan banyak. Karena ada teman saya di daerah Bekasi itu 1 minggu didatangin hampir 4-5 kali. Berarti bisa dihitung setiap hari dia datang. Setelah ditanya apakah rumahnya dekat sini sama teman saya, ternyata tidak. Rumahnya telah agak jauh dari Bekasi. Cuman informasinya dia terpaksa mendatangin ini karena memang diperintahkan sama pinjolnya untuk datang terus-terusan biar bayar, karena pinjol Indodana sekarang sedang collab, sedang mengalami penurunan nasabah, sedang mengalami banyak yang galbay. Nih, buat yang galbay di Indodana, ayo bertahan, jangan sampai kendor, jangan sampai nyali kalian kendor gara-gara bolak-balik datangin sama DC. Kalau ditanya sampai kapan, sampai DC-nya bosan. Oke, lanjut lagi, kita yang kelima itu adalah Kredivo. Nih, yang buat galbay di Kredivo di daerah Jabodetabek terutama teman-teman ya, itu ada yang mengatakan ada banyak yang didatangin sama DC Kredivo, itu lebih dari 2 orang. Nah, buat teman-teman yang galbay di Kredivo, tolong kalau seandainya didatangin DC seperti ini atau sampai menyuruh kalian datang ke kantornya, jawaban kalian tetap tenang dan sampaikan saya belum ada dana. Kemudian kalau ada yang seperti ini, tanya dong KDC untuk sertifikat surat tugas atau penagihan itu harus secara fisik. Kan kalau sekarang tuh DC atau FC suka kirim atau kasih lihat kita secara foto ataupun PDF. Nah, ini boleh atau tidak? Nah, jawaban dari saya itu tidak boleh. Karena biasanya itu untuk pengalihan DC-nya yang abal-abal tidak punya surat tapi datang aja. Jadi kalau kalian dapat yang seperti ini, bilang sama DC-nya, Pak, saya minta surat tugasnya Pak. Terus kalau DC-nya bilang seperti ini, kalau saya dapat surat tugas, kamu mau bayar nggak? Jawab aja, Pak, kan yang boleh datang ke rumah itu yang ada surat tugas sama surat SPPI dan ID card. Kalau Bapak nggak ada, sama aja dengan nyelonong ke rumah saya, dan itu tidak dibenarkan, Pak. Jawabannya seperti itu. Kalau DC-nya nggak ini itu abaikan saja, diamkan saja. Kalau rananya masih ngomel-ngomel, abaikan saja. Tapi kalau sudah membuat keonaran, jangan lupa direkam. Gitu teman-teman ya. Lanjut lagi, kita yang keenam, itu yang terbaru teman-teman, yaitu pinjol cairin. Nah, informasinya cairin ini sudah datang di daerah Jabodetabek dan pinjolnya nekat untuk nyita barang teman saya ini. Nah, ini diinformasikan melalui TikTok yang mengatakan bahwa DC datang ngaku-ngaku dari cairin, hutang saya hanya 350.000 saja, tapi saya belum ada dana pada saat itu, dan DC nekat mau ngambil barang-barang yang ada di rumah saya. Alasannya untuk menutupi hutang saya dengan cara si DC-nya menjualkan barang-barang yang ada dalam rumah saya. Akhirnya pada saat itu saya langsung rekam DC-nya, kelakuan DC-nya, dan DC langsung ketakutan dan langsung pergi begitu saja. Nah, begitu teman-teman ya cara untuk menghadapi DC. Benar sekali, mau itu DC Tunaiku, mau itu Kredivo, HCI, KP, Indodana yang saat ini super barbar, jangan lupa lakukan rekam. Ya, rekam kegiatan DC-nya. Kalau DC-nya masih baik-baik, masih ramai yang datang, ya udah kita aman saja. Kita sampaikan saja tetap belum ada dana. Tapi kalau sampai DC-nya mulai barbar, jangan lupa direkam. Siapkan HP, sampaikan kelakuan Bapak sudah melewati dari peraturan OJK, berarti siap-siap untuk saya laporkan penindakan pencurian ataupun membuat keonaran di rumah saya. Sampaikan seperti itu, sekalipun kalian galbay tidak apa-apa. Ya, karena yang hutang tetap jatuhnya adalah perdata. Gue teman-teman ya,
Jadi informasi ini jangan membuat kalian khawatir, jangan membuat kalian takut. Semua DC melakukan ini tujuannya adalah yang pertama, yaitu membuat kalian untuk gali lubang tutup lubang di tempat lain. Dan mereka tidak terima kalau kalian itu lepas dari pinjol, karena kalau lepas dari pinjol otomatis pinjol bangkrut, karena tidak ada lagi yang menggunakan pinjol. Terus lagi yang kedua, untuk meringankan kerja para marketing DC-nya, mereka tidak perlu lagi mencari nasabah. Cukup kalian saja gali lubang tutup lubang di tempat lain sudah membuat pekerjaan DC itu ringan, karena tidak perlu mencari nasabah baru lagi. Nah, itulah maksud dari DC ini barbar. Jadi tugas kita jangan membuat DC itu kejar target, tetap semangat saja. Informasi ini jadikan motivasi bahwa saya harus lebih kuat mental lagi dan jangan sampai kendor. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster, informasi terbaru, makin semangat dan kuat mental. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.